Halo Mbak Dina. Hai. Ya, Ketemu lagi dalam marching sehat dalam 3 menit. Tapi sebenarnya nggak 3 menit nih, bakal bermenit-menit ya lamanya. oke. Ini Mbak Dina, salah satu praktisi marching band Indonesia dari Garuda Indonesia saya dulu kenalnya. Dan sekarang kayaknya tinggal Mbak Dina aja yang masih meneruskan marching bandnya dari alumni Garuda. Ini bener nggak Mbak Dina? Ya betul banget. Kayaknya kalau misalnya Dari pelatih-pelatih Garuda ya. dari pelatih-pelatih Garuda nih sekarang tinggal Mbak Dina gitu. Nah, kita ingin cerita-cerita dikit nih karena kan kita mau ada Ladber nih Mbak Dina. International Cultural Band Camp. Nah, kita mau cerita, pengen nanya dari Mbak Dina, kira-kira kan sebenarnya ide kita Ladber ini kan dulu awalnya itu dari Ladber Garuda. Iya. Kita nggak akan pungkiri bahwa sebenarnya kayak teman-teman tahu, kira-kira mungkin 10 tahun yang lalu kali Mbak Dina ya, itu Ladber Garuda ini termasuk yang acara nasional di luar pertandingan marching band ya. Biasanya kan kita pertandingan mulu. Nah, di antara itu ada event nasional yang kita selalu pasti tunggu dan selalu pasti pengen ikut gitu. Itu Ladber Garuda, di mana kita itu nggak ada yang kompetisi, tapi kita semuanya seru tuh. share gitu. Latihan bersama, terus kekeluargaan. Biasanya yang tadinya berantem di lapangan, sekarang kita malah ikut Ladber gitu. Nah, mau tanya nih sama Mbak Dina, kira-kira ide awal waktu Ladber Garuda ini mulai, itu gimana? Bisa boleh ceritain nggak dari awalnya? Ide awalnya tuh waktu itu kan aku alhamdulillah ya dapat kesempatan buat ikut Summer Games tahun 1996. Nah, di situ aku belajar banget tentang color guard-nya. Semuanya deh, dari tekniknya sampai koreo semuanya ya. Nah, aku kepikiran nih, waduh sayang banget nih kalau kita nggak share ya ilmunya. Sementara dulu tuh belum ada tuh Instagram, semua belum ada. Jadi sharing secara sosmed udah pasti nggak bisa. Terus kita kan seluruh Indonesia ya ini masalahnya ya. Jadi gimana ya caranya ya? Bikin Ladber deh, latihan bersama, kita undang mereka untuk belajar bersama. Sebenarnya awalnya tuh gara-gara ngelihat waktu DCI itu kan ya, sebelum kita bertanding itu mereka melakukan warming up rame-rame. Jadi semua color guard kumpul tuh ya di parking lot dari unit manapun, mereka melakukan warming up rame-rame dan warming up-nya tuh sama semua. Jadi aku berpikiran di Indonesia bisa juga ya sebenarnya kita samain aja teknik-tekniknya ya. Jadi dimanapun kita berada, kita mempunyai bahasa yang sama gitu ya. Ya udah oke. Gimana caranya ya? Undang aja deh bikin Ladber, latihan bersama. Nah itu pertama kali color guard, pesertanya ada 100 orang. Ingat banget aku. Nah itulah pertama kali kenal lebih dekat dengan pelatih-pelatih color guard gitu. Pertama kali kenal dengan Mas Sopwan di situ. Terus ada Andy juga. Terus ya itu pelatih-pelatih lama ya, Mas Anto segala macam itu kita ketemu di situ. Itu cikal bakalnya. Cikal bakal. Itu kira-kira Mas boleh diingat tahun berapa ya Mbak Din? Kalau untuk tahun enggak. Zaman Friendster nggak ya? Iya, zaman Friendster. Zaman apa mungkin tahun sekitar 2000, mungkin 2004, 2003, sekitar iya, itu betul, ya. Iya gitu. Terus kemudian pas berkembang lanjut itu kan baru color guard aja nih. Terus kemudian tahun berikutnya kalau nggak salah saya ingat itu perkusi juga ikut ya, komunitas perkusi. Dan mulailah berdatangan itu dari luar seperti PKT ikut. Seru kok itu, jadi seluruh Indonesia ngumpul semua di situ. Dan tahun-tahun berikutnya lagi kita lengkap banget sampai di mana brass ikut. Iya. Terus begitu endingnya, saya ingat banget tuh sekitar tahun 2004 tahun 2005 gitu. Kita main lagu pertama kali yang Mas Band, yang Tanah Airku ya, dari lagunya Rene. Dan begitu denger itu luar biasa. Kayaknya semuanya jadi satu gitu. Iya betul. Kebayang nggak sih kalau misalnya ngelihat pemain tuba itu ada 30 orang gitu main bareng gitu sama color guard di belakangnya. Sayang ya pada saat itu kita memang teknologi belum begitu maju. Kayak misalnya yang ngabagikan foto atau upload ke sosial media, dulu kan belum ada. Sebelumnya saya juga coba cari foto-foto, tapi saya ketemu tuh ada beberapa foto yang di Facebook, nanti saya upload juga di video ini. Jadi ada beberapa video yang dari teman-teman yang zaman dulu itu ngupload di Facebook, ternyata saya ketemu gitu. Nah itu kan luar biasa ya Mbak Dina ya, karena
di samping itu ya kita thanks juga kepada idenya Mbak Dina. Akhirnya pelatih-pelatih itu saling kenal dan kita juga tahu banyak gap usia juga di antara mereka. Kita tahu oh ini yang senior, oh ini yang junior, dan itu luar biasa banget itu Mbak Dina. Dan saya lihat banget kayak pada saat itu ya tidak ada gap sama sekali. Nah itu gimana tuh awalnya Mbak Dina waktu kontak ke teman-teman, kan ini zaman ini misal contoh ya, kita dulu kan pelatih Santa Ursula, ada pelatih Tara Kanita, itu kan game-game sama lah ya itu. Terus kayak band-band yang dari Jogja juga gitu, kan ada gap-gap gitu. Nah itu gimana ya awalnya mereka itu bisa mau gabung gitu? Ya aku approach ke mereka sendiri secara pribadi. Ya aku kenalan lagi ya, kenalan ini terus gini, mau nggak gabung gini-gini. Ya mungkin mereka juga pasti dalam hati ya, selama ini kan ketemu kalau pertandingan kan saingan ya. Iya betul. Boro-boro kita negur gitu ya, kita lihat latihannya aja, kita zaman dulu tuh juga harus ngumpet-ngumpet kalau lihat latihan, itu lucu banget ya. Jadi kalau sekarang kan ya udah, karena udah berteman datang aja gitu. Jadi saya approach satu-satu gitu, akhirnya mereka oke, aku ikut ya udah. Sebenarnya itu pelatihnya sih yang membawa anak-anaknya gitu ya untuk gabung gitu kan. Jadi ya udah, jadilah kita sampai sekarang itu untuk masalah hubungan antara pelatih keluarga tuh deket banget ya. Jadi dan sampai sekarang ya, maksud aku ya kita masih tetap keep in touch segala macam itu ya. Nah cuma bedanya dengan kompetisi dan latber itu kan, kalau latber itu kan kita dengan benar-benar pure, kita berteman semua gitu. Jadi nggak ada rasa curiga apa kan. Tahu deh kalau orang bersaing kan. Iya betul. Jangan sampai dia ini kok sama sih gitu kayak gitu. Kalau ini enggak, benar-benar pure, kita berteman. Itulah kelebihan dari latber. Nah pulang-pulang nanti temennya banyak banget pasti. Ya kan, karena kenalan. Saya ingat banget gitu kan, kadang-kadang ada band gitu, kayak dulu kan saya di UI gitu ya, pindahin semua pemainnya itu ke Garuda gitu. Sampai-sampai satu waktu karena di Garuda itu di belakang itu space-nya sampai nggak muat gitu. Terus akhirnya main Color Guard tuh sampai di pojok-pojok gitu di ujungnya, luar biasa memang saat itu. Dan pas berkelanjutan gitu kan sempat ada vakum juga tuh Mbak Dina. Itu kira-kira kenapa ya dengan Garuda? Ya itu kan waktu itu kan kita harus pindah ya. Dari kantor pusat Garuda tempat kita latihan, kita harus pindah ke daerah yang jauh di Duri Cengkareng, tempat sekolahnya pramugari di sana ya. Nah itu juga banyak kendala karena saking jauhnya, sampai Garudanya pun sempat bermasalah ya dengan member segala macam. Tapi akhirnya kita nggak bisa gini aja, kita harus adain lagi. Dan kebetulan itu pembina dari Garuda sendiri itu support banget. Akhirnya kita dikasih tempat yang sebenarnya nggak mungkin tuh buat latber Garuda, itu adalah kantor pusat Garuda yang di Cengkareng. Iya. Dan itu yang gimana ya, kantor itu kan sebenarnya kantor baru dan mewah ya. Kita boleh pakai auditoriumnya itu dengan yang full AC segala macam, dan pembinanya luar biasa pada saat itu, support banget ya. Jadi ya udah, itu adalah kenang-kenangan yang tidak pernah bisa dilupakan, karena itulah terakhir dari sayang banget terakhir Garuda. Gimana? Habis itu kita benar-benar vakum sampai hari ini gitu. Saya nanti tampilin ya foto-foto juga. Itu seru paling banyak tuh, tuh, karena zaman itu Facebook udah ada nih. Ya. Kalau lihat Facebooknya Mbak Dina, dia ada satu album yang tentang Garuda yang tahun 2011, saya ingat banget. 2011 dan itu pesertanya 1.000 lebih. Iya, itu luar biasa. Dan setelah itu nggak ada lagi latber Garuda. Iya. Tapi Mbak Dina, karena itu influencer luar biasa. Di Jatim dia bikin latber juga di Jatim. Terus kemudian di mana di beberapa tempat kayak di Medan dan segala macam, itu ide dari latber Garuda dipakai gitu. Nah, selanjutnya memang setelah itu kita nggak ada lagi tuh latber yang skala khususnya nasional gitu ya. Nah, ini merujuk kepada setelah COVID ya. Mbak Dina, jadi Mbak Dina pernah nanya juga ke saya, ayo dong kita bikin latber, siapa yang mau ngadain gitu ya. Terus saya pikir siapa juga ya, nunggu Garuda nggak. Terus lama-lama pas saya ingat banget tuh tahun lalu kita sempat ketemu, terus Mbak Dina bilang ayo kita bikin latber lagi. Saya pikir ya udah deh, kita coba ya bikin latber lagi setelah COVID
Dan alhamdulillah kita bisa nanti di bulan April ini kita akan adakan International Cultural Bandcamp. itu di Taman Mini tanggal 26 dan tanggal 27 bulan April ya. Nah itu nanti Mbak Dina juga jadi salah satu koordinator untuk Color Guide-nya juga. Ya. Dan akhirnya kita bisa laksanakan. Dan ini juga kita nggak hanya buka untuk nasional, tapi kita juga buka untuk internasional. Sudah ada beberapa tim yang saya ingat itu dari Dubai, Ih, seru kemudian banget. Jauh banget. dari Malaysia ada beberapa orang, terus Thailand, terus kemudian dari Philippines juga menyampaikan bahwa mereka ingin ikut serta. Oh, satu lagi dari Sri Lanka. Oh, Walaupun hanya 2 orang ya, iya tetap aja ya. itu mau datang karena Hebat loh. ngelihat ini gitu. Dan kita juga mengharapkan ada negara yang lain juga. Nah, kalau teman-teman juga yang dari nasional, ayo dong ikut. Yuk gabung semuanya yuk, kapan lagi kita ketemu nih. Dan ada satu lagi, karena setelah COVID ya, itu banyak juga yang marching band yang tadinya established gitu ada. Terus setelah saya kontak, ternyata mereka udah nggak ada lagi Mbak Dina. Contohnya itu Gita Putri Asafia. Jadi saya kontak manajernya. Ya, ini cerita dikit ya. Kiki ya. Waktu itu kira-kira 2 minggu lalu saya kontak Kiki Asafia. Dan dia dengan sedih menyampaikan, Mas, marching band-nya udah nggak ada. Karena pada saat COVID itu kan semua udah pada pergi ya gitu. Terus kemudian kita mau bangkitin marching band-nya agak susah banget gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya Latber ini ikut membangkitkan lagi daerah marching band gitu ya. Karena saya ingat banget kalau Gita Putri Asafia itu Latber yang dulu waktu masih di Medan Merdeka itu nggak pernah absen tuh. Iya, Pasti selalu ketemu ada. dia satu band dan dia ikut. Nah mudah-mudahan band yang lain juga ikut ya di Latber ini, karena yang jelas ini adalah tonggak untuk kita laksanakan lagi Latber yang berikutnya. Kalau lomba kan sekarang udah jalan gitu. Ya. Nah sekarang kita mau buat Latber. Oke, terakhir Mbak Dina, kira-kira Mbak Dina apa yang mau diharapkan untuk marching band Indonesia dengan adanya Latber? Ini International Cultural Bandcamp ini. Kira-kira gimana tuh? Oke, harapan aku ya untuk Latber ini ya sebenarnya lebih ke arah untuk perkembangan dari Color Guide-nya sendiri ya. Banyak teknik-teknik baru ya, terus inovasi-inovasi ya. Jadi mungkin nanti kita bisa sharing di situ. Dan pemateri-pematerinya pun aku juga dari berbagai macam angkatan ya. Jadi nggak hanya satu angkatan aja, tadi berbagai macam angkatan yang akan sharing ilmunya ya. Jadi mungkin yang misalnya kalian ya pingin apa sih rasanya dilatih sama kak siapa gitu ya. Nah kalian bisa rasain tuh nanti gimana sih rasa dilatih sama kak B gitu kan. Nah kalian bisa rasain ya kan. Nah jadi itu lebih ke arah kalian untuk apa ya, secara individual sendiri mungkin bisa jadi semangat kalian ya untuk bisa menambah skillnya dalam Color Guide itu aja. Dan nggak hanya equipment aja, kita juga ada movement ya. Dan movementnya pun ada yang klasik, ballet dan kontemporer. Jadi terus yang dinanti-nantikan juga ini apa kita perform di endingnya itu. Itu seru tuh. banget tuh. Itu pasti tunggu sih biasanya kalau Latber Garuda tuh Color Guide pasti nampil di endingnya. Terus mau nampilin apa juga masih rahasia ya. Itu kan Gitu. keren ya. Iya. Jadi teman-teman jangan lupa nanti kita ikut Latber ICBC ya. Yang jelas ini akan dilaksanakan di Taman Mini di Anjungan Riau tanggal 26 dan tanggal 27. Jangan lupa kita akan gabung semua di sana. Oke? Kira-kira gitu ya Mbak Dina? Oke, sip. Oke, Ketemu thank you sana ya. semua ya. Sampai ketemu ya. Iya. Dah. Bye.